apply, dan tadi akan otomatis menjadi panjang dan pendek. Saya coba satu parameter lagi, misalkan bagian ketebalan platnya ini saya mau menjadi 0,15. Oke, saya coba apply. Nah, ini langsung kurang ya. Ini saya kembalikan 0,5. Kemudian untuk bagian kiri kanan ya, di sini kalau tadi kita lihat bentuknya adalah H1 ya di sini. Oke. H1 saya coba lagi menjadi misalkan 0,15 ya. Pasti ini akan sedikit lebih tebal. Apply. Nah, ini sudah berjalan parametriknya ya. Jadi saya harap tutorial ini bisa membantu, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang kan. Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui alamat email dan WA yang saya sudah bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Pertama di sini kita tidak masuk ke model ya, tapi kita akan masuk ke kita akan membuat template baru dengan tipe framing seperti itu. Pertama, teman-teman pilih new di sini. Kemudian pada tampilan library-nya, teman-teman pilih template dan pilih yang English. Bukan yang English Imperial ya, yang English. Kemudian dicari metric structural framing. Jadi di sini nanti kita dapatnya di sini ya. Structural framing di sini ada beams ya, seperti ini, and brace. Nah, ini teman-teman open. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, ini saya klik skalanya 100 biar bisa enak ya. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah bawaan standar daripada Autodesk Revit. Lihat dari 3 dimensi yang modelnya seperti ini. Nah, ini yang standar. Oleh sebab itu ketika kita menemukan model balok seperti ini, pasti bagi teman-teman yang belum mendapatkan case seperti ini akan sangat kesulitan. Oke, mari kita mulai. Di sini saya save langsung. Di sini save as family. Kemudian saya beri nama misalkan di sini girder 2 ya. Tadi sudah girder 1, sekarang saya akan Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mulai mengubah di sini. Pertama yang akan saya ubah adalah reference plan ya. Untuk member left dan right ini saya tidak butuhkan, ini saya hapus saja. Seperti ini, sama juga dengan stick simbol right juga sama. Ini saya hapus. Ini ingat menghapusnya dari tampilan reference level ya. Kemudian untuk bagian beamnya ini juga tidak saya butuhkan ya. Ini saya hapus juga sehingga tersisa tinggal garis. Oke, nah ini saya hapus juga. Jadi pure ini yang tersisa hanya reference plan bagian left, right, dan center ya. Nah, ini tidak bisa diklik ya teman-teman kalau seperti ini. Kalau teman-teman perlu mengadjust ke atas ke bawah, kita buka dulu yang pinnya ini. Okay. Prevent or allow change of element position ini kita klik satu kali, kemudian bisa kita drag naik turun ya. Ini contoh seperti ini, bisa naik turun. Dan kalau kita lock lagi, maka ini tidak bisa naik turun. Nah, yang berikutnya saya akan mengganti satuan. Di sini saya masuk menggunakan satuan milimeter, masuk ke manage, kemudian pilih project units, dan di distance ini saya ganti dengan satuan meter saja biar kita lebih mudah. Desimalnya saya buat 2. Oke. Untuk flagnya saya samakan saja menggunakan meter. Oke, kita klik seperti ini. Oke lagi. Nah, sekarang sudah berubah menjadi satuan meter ya. Nah, setelah ini selesai, saya akan melihat dari tampilan lab. Kenapa tampilan lab? Karena biasanya potongan-potongan ini nanti akan kita buat dari tampilan lab. Oke. Sekarang saya pergi ke tampilan lab di sini. Tersisa seperti ini. Oke, ini kita perhatikan. Ini adalah reference plan untuk center elevation. Ya. Sedangkan yang ini adalah reference level. Jadi harus bisa membedakan mana yang digunakan sebagai center elevation dan mana yang digunakan sebagai center untuk reference level ya.
label. Nah, ini kalau kita klik seperti ini kita hapus, ini tidak bisa ya. Can unlock alignment from family template. Jadi ini tidak bisa dihapus karena memang ini adalah bawaan standar. Kalau ini dihapus ya berarti nanti tidak ada referensi lagi kita. Oke. Nah, yang bisa kita adjust hanya ini kita unlock dan kita bisa. Oke, ini saya anggap adalah salib suku bagian aspal atau as girder ya. Nah, sekarang saya akan buat bagian kiri dan kanan di sini. Untuk lebarnya 45 cm terbagi dari bagian tengah 25, kemudian ada bagian kiri kanan 10 cm. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini pilih create, kemudian pilih reference plan. Pilih di sini pick line, kemudian nilai offsetnya. Karena yang di sini nilainya adalah 0,25, berarti harus saya bagi di 0,1 seperti ini. Ini saya buat seperti ini satu. Selanjutnya bagian berikutnya adalah 10 cm. Oke, di sini saya masukkan 0,1 seperti ini. Ini sudah selesai. Kemudian jika sudah selesai, saya akan berikan dimensi. Oke, ini saya beri dimensi seperti ini. Ini bagian tengah, klik seperti ini. Diklik lagi, kemudian ada simbol toggle dimension equality. Di sini kita centang agar ini menjadi EQ. EQ itu artinya apa? Nanti bagian kiri dan kanan itu akan dibagi sama. Oke, ini saya masukkan satu parameter dimensi. Bagian ini juga sama. Satu dan ini. Oke, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, teman-teman langsung kita pindah ke bagian parametrik ya. Nah, di sini saya klik seperti ini. Nanti di bagian label dimension ini muncul label dan non ya. Nah, di sini saya buat baru, pilih seperti ini, create parameter. Kemudian kita sepakat untuk bagian bawah atau bagian horizontal, saya beri keterangan dengan H1 saja. H1. Ini untuk memudahkan kita ya, untuk kode 1. Nah, jika bagian kirinya ini sama, ini skala 1/10, jika bagian kiri ini sama, kita tidak perlu membuat H2. Kita samakan dengan H1 seperti ini. Kenapa? Agar nanti misalkan kita mau mengganti lebar kiri dan kanannya ini, kita hanya perlu mengganti satu parameter dimension. Contoh saya buat 0,15 line, maka dia akan jadi 15 ya. Langsung sekaligus dimensi ya. Saya kembalikan ke 10. Nah, kemudian bagian tengahnya ini saya beri label dengan H2 ya. Oh, ini adalah bagian tengah. Ini juga sama. Jika saya mengganti ketebalannya menjadi 0,3, maka equal ini akan membagi dua ya. Line dan kita coba ukur bagian kiri dan kanan pasti itu sama-sama 0,5. Tahap ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian ketinggian ya di sini. Jadi yang perlu diperhatikan ini seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, bagian girdernya ini dari atas sampai bawah, potongan 1, ya, bagian tengah 1, 2, dan 3 ini ketinggiannya adalah 1,1. 1,1. Berarti kita kalau lihat dari potongannya di sini, seperti ini, berarti 0,3 ditambah 0,55, 0,5 tambah 0, ini jadinya 1,1. Perhatikan di sini ini ada perbedaan antara potongan 2 ya, potongan 2 dan potongan 3. Ini harusnya sama ya. Jadi di sini harusnya sama. Jadi kalau yang ini menggunakan 0,3 maka yang ini juga harus menggunakan 0,3. Apa agar nilainya ini bisa bertemu. Oke, ini saya lanjutkan dulu di sini. Berarti saya gunakan bagian atas 0,25, kemudian bagian tengahnya ini 0,5 ya, di sini. Ini bisa 0,5, bisa 0,55 ya. Jadi sangat tergantung dari mana kita menarik dimensinya ya. Ini kalau saya tarik seperti ini dimensinya berarti di sini. Oke, sorry ini akan saya hapus lagi. Nah, sedangkan bagian coakannya ini yang berbentuk miring ini kalau kita tarik seperti ini satu, kemudian ini
Jadi ini harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. Berarti 0,25, 0,4, 0,1, 0,2. Oke, di sini. Jadi kalau kita ukur dari bagian atas ke bagian bawah di sini, totalnya sama di sini menjadi 1, saya samakan skala. Oke, ini sudah oke. Berarti dari atas saya offset dulu untuk reference plane-nya 0,25. Dari sini kita pilih create reference plane, pilih pick line, kemudian 0, ini tebal slab ya. Ini 1, kemudian 0,4 di sini. Kita lanjutkan lagi 4 ini, kemudian 0,1, oke, 1 di sini, dan terakhir 0,3 ya, 0,3 ini. Ini kurang panjang ya. Ini kalau kurang panjang kita drag lagi ke bawah agar dia bisa terlihat ya. Plan kita nanti tarik. Nah, garis asnya tidak perlu, dimensinya juga kita pindahkan ke bawah. Oke, ini saya atur sedikit agar dia tidak terlalu tinggi ya, seperti ini. Ya, ini sudah sedikit lebih rapi. Kemudian kita akan melihat dari tampilan reference level. Nah, perhatikan di sini yang saya buat modelnya seperti ini. Oke, setelah selesai dengan penampang dari kiri dan kanan atau dari tampilan left, kita akan lihat dari tampilan atas ya. Nah, tampilan atas ini kita bisa lihat dari sini ya. Pertama bentangan utamanya di sini adalah 12,5. Oke, di sini 12,5. Berarti kalau saya bagi 2, di sini berarti 12,5. Kita bagi 2 saja ya. Oke, berarti di length-nya ini saya atur menjadi 12,5. Ini saya apply dan nah, teman-teman perhatikan karena dia tidak dikunci, maka modelnya jadinya seperti ini. Jadi tidak sama. Nah, ini harus dihindari. Oke, caranya seperti apa? Ini kita kembalikan ke 1,5 tadi. Ini kita masukkan equal ya, kita centang equalnya. Sehingga ketika kita length-nya kita ganti menjadi 12,5, maka akan bagi kiri dan sudah selesai. Kemudian saya tarik lagi, ini referensinya saya lewati sedikit agak jauh ke belakang, agar kita punya space untuk kan dimensi-dimensi yang lain. Sudah, saya tarik lagi seperti ini. Kemudian bagian ini juga saya tarik sini, ini. Kemudian ini saya tarik juga, sama. Ulangi, semua reference plane-nya ini atau reference levelnya terlihat ya, dan melewati. Kemudian saya ganti skalanya menjadi 100 di sini. Saya tarik ke atas sedikit. Nah, kita perlu perhatikan di sini dari 12,5 ini dia masuk di sini sekitar 10 cm. Saya perhatikan di sini. Oke, 10 cm. Saya samakan skalanya dulu di sini. Ini 10 cm. Berarti saya harus tarik dari sini ya. Di sini saya pilih create, kemudian reference plane, pick line saya masukkan 0,1. Ini 1 dan ke dalam ya, jangan keluar. Kemudian ini saya masukkan dimensi lagi seperti ini. Khusus dimensi yang 0,1 ini saya buat kalau tadi menggunakan ini ya, dari lab ini sistemnya H. Kemudian nanti kita akan buat vertikal dan untuk reference level kita gunakan L. Oke. Jadi ini akan saya beri label dengan keterangan L1. Ya, ini L1. Oke, seperti ini L1. Ini sudah jadi. Kemudian yang kirinya tinggal kita klik saja dan kita masukkan di sini L1. Nah, ini nanti akan berguna ketika kita akan melakukan adjustment ya. Nah, setelah L1 di sini berikutnya ada bagian 0,95 ya. Oke, berarti dari sini kita akan buat reference plane lagi. Sini saya pilih pick line 0,95 ya. Seperti ini. 1. Nah, jangan lupa diberikan dimensi juga di sini. 1. Dan yang bagian juga. Oke, sekarang tadi sudah L1, kita masuk ke parameter berikutnya adalah L2.
L2 ini saya samakan L2 di sini. Kemudian yang terakhir adalah bagian ujung, ini hanya 60 cm, ini saya beri keterangan nanti menjadi L3, reference plane lagi, peak line, kemudian 0,6 ya, di sini. Seperti ini, kemudian yang ini juga sama, oke, seperti ini. Ini saya beri dimensi, nah ini seperti ini, kemudian yang ini juga sama, saya beri dimensi seperti ini. Oke, sekarang saya cek lagi, di sini sudah benar ya, 0,6 ya. Kita masuk di sini. 0,6 ini saya buat create parameter. Jadi L3. Kemudian ini saya drag ke atas biar dia tidak tempat tindih ya di sini. Klik seperti ini, angkat L3. Di sini saya masukkan juga menjadi L3. Oke, sekarang saya sudah punya parameter L1, L2, dan L3 dari tampilan reference level. Saya kembali ke tampilan left di sini. Saya akan buat tampilan untuk vertikalnya. Ini tebal plat. Oke, kita beri dimensi dulu semuanya. Oke, ini dari sini ke sini 0,4, kemudian yang ini 0,1, kemudian yang ini 0,3. Karena ini arahnya tegak lurus atau ke arah vertikal, maka saya beri keterangan di sini V1. Oke, V1 koma T plat. Oke, nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal dilanjutkan menjadi V2. Oke, kemudian yang ini saya buat menjadi V3. Dan yang terakhir bagian ini saya buat menjadi V4. Jadi pelabelannya ini silakan dari teman-teman variasinya mau seperti apa. Nah, yang lama memang kita akan membuat seperti ini karena untuk menjadikan satu parameter kita perlu referensi-referensi seperti ini. Dan ini memang cukup panjang ya di awal sekitar 18 menit ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah selesai, ini sangat mudah ya, cepat sekali kita akan buat. Oke. Di sini saya akan buat bagian utama dulu ya. Di sini bagian utamanya yang ini. Oke, cara buatnya seperti apa? Teman-teman perhatikan kita kembali ke tampilan left di sini ya. Setelah kembali ke tampilan left, perhatikan cara saya di sini pilih create kemudian extrusion. Nah, pada pilihan pick plane-nya ini saya pilih left ya. Right juga bisa. Di sini saya pilih left, kemudian oke. Nah, di sini saya akan buat bagian yang seperti di gambar ya. Kalau kita lihat di sini modelnya seperti ini. Nah, di sini saya buat seperti ini. Saya gunakan line. Di sini seperti ini. Ini satu, kemudian dua, oke. Kemudian di sini tiga, kemudian empat, dan lima. Di sini juga saya sama, seperti ini. Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa dibuatnya seperti ini, tidak langsung digambar pada reference plane-nya. Nah, saya mengajarkan atau membagikan seperti ini. Kita perlu mengunci parameter tersebut berada pada reference plane agar ketika kita mengganti dimensi, maka penampang tersebut akan otomatis menyesuaikan. Ya, caranya kita pilih align seperti ini, klik sini satu, kemudian ke sini dua, diklik dulu ya seperti ini, dua, bagian atas tiga, kemudian ini belum sampai di atas, klik lagi, klik pada bagian ujung ya. Oke, seperti ini juga sama belum sampai. Oke, kemudian ini juga sama. Ini kita lock seperti ini. Kemudian dua garis ini akan kita sambung ke bagian ini ya. Ini kita lock, kita klik lagi, kita lock lagi. Nah, kemudian bagiannya akhir di bagian bawah ini dia di bagian luar seperti ini. Oke, pastikan dia sudah menyesuaikan dengan reference plane. Nah, ini saya masukkan ke sini, lock lagi, klik lagi dan di lock lagi. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal menambah bagian miringnya seperti ini. Oke, diklik seperti ini, maka semua parameter pasti akan terkunci. Oke, ini satu. Kemudian bagian kiri juga saya buat seperti ini. Nah, ini sudah terkunci semua. Kemudian saya pilih finish edit. Nah, ini kita bisa lihat dari tampilan edit, kemudian dari tampilan view-nya ini harusnya sudah terlihat ya. Seperti ini. Di reference levelnya kita bisa ganti ke edit. Nah, di sini posisinya ini saya drag ke bagian tengah sama.
Kemudian yang perlu diperhatikan ya di sini, bagian ini akan kita lock ke sini ya. Sini ke batas L1. Kita kunci. Kemudian bagian kiri juga kita kunci ke batas L1. Ya, ini. Oke, kita perhatikan di sini. Kita klik lagi, kita drag lagi. Nah, ini akan saya tunjukkan seperti ini contohnya. Ketika misalkan saya mau mengganti panjangnya menjadi 13,5. Ini saya tinggal mengganti pada lengthnya menjadi 13,5, maka akan secara default ini akan langsung menjadi 13,5. Nah, seperti ini. Jadi bagian parameter kiri dan kanan ini akan berjalan bersama-sama. Oke, sekarang saya kembalikan ke bagian yang awal 12,5, apply, dan oke. Oke, kita sudah punya bagian tengah. Selanjutnya saya akan lanjutkan membuat bagian yang kecil ini ya, atau sambungannya yang ini. Oke, pertemuan antara bagian 2 dan 3. Nah, di sini cara buatnya kita akan sedikit berbeda. Kita ke left dulu. Nah, di sini cara buatnya seperti ini. Kita pilih create, kemudian gunakan blend. Nah, tool blend ini akan kita gunakan jika kita akan memodelkan dua objek yang memiliki parametrik yang berbeda. Oke, blend seperti ini. Saya pilih left, klik OK. Kemudian saya pilih pick line yang sudah saya buat tadi. Ya, pick line, bagian ini 1, jangan lupa di lock, 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, dan terakhir nanti akan saya tambahkan di bagian bawah. Di sini saya garis 6 seperti dan saya lock ya. Ini saya pastikan dia terkunci ke sini. Ini terkunci, sini juga terkunci ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ketika selesai, pilih edit top. Nah, edit topnya ini yang akan kita sambung adalah bagian belakangnya ini adalah bagian yang atas ini. Pilih rectangle, klik seperti ini. Kemudian pilih align ya di sini, klik seperti ini 1, kemudian 2, kita kunci lagi, kemudian 3, dan yang bagian ini. Ini setelah selesai, kita bisa pilih finish edit. Dari tampilan 3D view, seperti ini modelnya. Kita atur dari reference level. Nah, inilah bagian yang 0,1 tadi ya. Ini saya lock seperti ini. Kemudian ini saya lock ke bagian ini. Nah, ini tinggal kita mirror ya di sini. Mirror menggunakan pick axis. Saya pilih titik tengahnya di sini. Maka akan muncul di bagian kanan. Ini kita tinggal sesuaikan. Di lock seperti ini ya. Ini saya hapus dimensinya. Klik lagi objeknya. Lihat segitiganya. Ini di lock seperti ini. 1. Kemudian ini. Nah, ini kita bisa lihat dan tampilan. Ini saya tutup. Kita lihat dan tampilan view. Kemudian tile view. Teman-teman perhatikan di sini. Apa yang terjadi jika saya mengganti parameter L1. Oke. Di sini kita klik seperti ini, create di sini, kemudian L1-nya di sini saya ganti 0,2 ya. Ketika kita ganti 0,2, perhatikan di bagian ini, apply, maka dia akan langsung otomatis ya, seperti itu. Ini saya kembalikan ke 0,1 apply dan nah, sekarang bagian ini sudah selesai. Ini dari reference level. Saya akan masuk ke bagian top. Ini saya lihat dari tampilan front dulu dari depan. Nah, ini modelnya sudah seperti ini. Tetapi ada bagian di sini yang belum tersambung ya. Nah, untuk menyambung tersebut, kita bagian ini bisa menggunakan tool ya, tool extrude dengan menggunakan mode rectangle. Kita ke left di sini. Oke, bagian yang bawah ini kita pilih create, extrusion, jangan lupa pilih left. Oke, kemudian pilih lagi rectangle di sini seperti ini polanya. Kita ulangi metode yang sama, ini kita lock ke sini, dan ini kita lock ke sini. Oke, ini kita lock ke sini. Pastikan semuanya terkunci ya. Nah, jika sudah selesai, ini kita bisa pilih finish. Kita lihat dari tampilan 3D, harusnya dia sudah ada bagian yang terpasang ya di sini. Ganti tampilannya ke shaded, kemudian kita atur dari reference level di sini ke sini, kemudian kita lock, bagian belakang kita tarik ke sini. Nah, ini kita mirror ya, jangan lupa sisi yang satunya ya. Mirror saya pilih tengah,
Kemudian di sini saya akan ulangi langkah yang sama, lock lagi. Kemudian bagian belakang juga saya drag dan kunci lagi seperti ini. Sekarang saya sudah punya penampang yang ini. Oke. Berikutnya dari tampilan tampak depan ini sudah sesuai. Saya akan buat bagian yang ketiga yang panjangnya 0,95. Oke, caranya seperti apa? Masih dari menu view left ya. Pilih create, kemudian extrusion, pilih left lagi, oke. Kemudian pilih rectangle. Ini dia akan secara utuh dari atas ke bawah ya, seperti ini. Ini lebih mudah. Ulangi langkah yang sama. Ini saya lock seperti ini. Ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Kemudian juga sama. Ini selesai seperti ini. Pilih finish, edit. Lihat dari tampilan 3D, dia sudah ada di sini. Kembali ke reference level. Saya akan atur panjangnya menyesuaikan ke L2. Kunci. Ini juga saya kunci. Jangan lupa kembali lagi di mirror ya. Oke, setelah di mirror, kita pastikan juga terkunci dengan parameter yang di sisi satunya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat dari tampilan 3D. Oke, ini sudah jadi. Saya akan masuk ke bagian akhir ya. Bagian akhirnya adalah bagian ujung dengan panjang 60 cm. Oke, berarti di sini saya kembali ke reference level. Maksud saya ke reference elevation left. Kemudian pilih create, extrusion, pilih left di sini. Oke, oke lagi. Kemudian gunakan perintah rectangle. Nah, ini akan saya tarik seperti ini. Oke, kemudian pilih align ya, sama metodenya seperti ini. Kita akan kunci di semua sisi ya, sampai di bagian bawah. Ini sudah selesai sampai di sini, tinggal di finish saja. Kemudian dari tampilan reference level, ini akan saya kunci ke sini, satu, kemudian ke bagian ini. Jangan lupa di mirror ya, di sini pick axis. Pilih bagian tengah, kemudian di sini juga akan saya kunci seperti ini dan seperti ini ya. Sampai tab ini sudah selesai, saya coba mengganti panjang L3 di sini dengan 0,75 ya. Seperti ini. Apply dan oke. Ini berfungsi. Saya cek bagian kiri, ini sama dan tampilan 3D-nya sudah jadi seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita cek dari tampilan front, ya, ini sudah sama seperti ini. Nah, kalau sudah oke atau sudah sesuai dengan keinginan kita, langkah terakhir adalah kita tinggal menggabungkan semua elemen. Masuk ke join, saya klik seperti ini, satu, oke, ini dua, dan ini ke sini tiga, ini ke sini empat, ya, dan sini ke sini empat. Kemudian ulangi langkah yang sama, satu, oke, kedua, ini 2, 3 ke ini sudah selesai ya. Kita bisa lihat tampilannya sudah jadi seperti ini. Saya akan coba pendekkan untuk bentangan utamanya menjadi 10 meter. Kemudian di sini saya pilih apply ya, di sini apply dan kita lihat otomatis menjadi panjang dan pendek. Saya coba satu parameter lagi, misalkan bagian ketebalan platnya ini saya mau menjadi 0,15. Oke, saya coba apply. Nah, ini langsung kurang ya. Ini saya kembalikan 0,5. Kemudian untuk bagian kiri kanan ya, di sini kalau tadi kita lihat bentuknya adalah H1 ya di sini. Oke. H1 saya coba lagi menjadi misalkan 0,15 ya. Pasti ini akan sedikit lebih tebal. Apply. Nah, ini sudah berjalan parametriknya ya. Jadi saya harap tutorial ini bisa membantu dan jika merasa video ini bermanfaat silakan di like, share bagi yang kan. Jika masih ada pertanyaan silakan hubungi saya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui alamat email dan WA yang saya sudah bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.